Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldi Irmansyah dari kelas 12 IPA 4. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan 3 nomor. Jadi langsung saja pertanyaan yang pertama. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi? Nah, jadi jawaban pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelanggar atau si pengingkar. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelanggar atau pengingkar. Nah, jadi yang pertama, faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lainnya. Nah, yang kedua, memiliki sikap apatis terhadap terpenuhnya hak warga negara lainnya. Yang ketiga yaitu memiliki sifat intoleran. Yang keempat yaitu memiliki sifat individualis. Yang kelima yaitu memiliki kondisi psikologis yang buruk. Nah, sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama adalah lemahnya regulasi yang berlaku. Yang kedua, tidak ada ketegasan dalam pemenuhan kewajiban atau pelanggaran hak. Nah, yang ketiga, kurangnya pendidikan atau sosialisasi tentang pentingnya melakukan kewajiban demi terpenuhnya hak dan hak warga negara lainnya. Selanjutnya itu terdapat kesenjangan sosial yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran. Yang kedua, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jawaban yaitu seluruh warga negara tanpa terkecuali, dengan pembagiannya yaitu warga negara atau rakyat sebagai pihak utama sebagai pelopor, pencegah, dan penindak teguran awal, serta Komnas HAM sebagai lembaga yang mendasari diberlakukannya undang-undang dan sebagai pihak peradilan. Nomor 3 yaitu apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi solusi yang dapat saya ajukan untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu yang pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua itu pembuatan dan pemberian sanksi yang tegas dan jelas bagi setiap warga negara yang melakukan pengingkaran kewajiban warga negara, serta dengan mengajukan agar pemerintah mau mendengar seluruh keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.